Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Halo warga cuan, di sini saya akan berbagi informasi saham, terutama update laporan keuangan terbaru yang memberikan informasi terkait hasil kinerja perusahaan. Bagi warga cuan yang ingin tahu informasi terupdate laporan keuangan berbagai emiten, silakan subscribe channel ini. Pada kesempatan ini, kita akan mengecek laporan saham MLIA. Kira-kira saham apa ya? Nah, MLIA sendiri itu Mulia Industri Tbk. Nah, harga sekarang itu di kisaran 2.230. Saham ini dia bergerak di bidang umum ya, basic industry and chemical. Terus untuk subsektornya itu keramik, glass and porcelain. Nah, dia baru update itu kemarin jam 1 kurang. Makanya kalau kita melihat di ininya, oke, ini kita geser dulu. Kalau kita lihat di mana nih? Oke. Kalau kita di RTX-nya itu ada, lihat dia kemarin ada kenaikan setelah jam istirahat ya. Jadi setelah ada update laporan ini dia naik gitu ya. Oke. Nah, untuk sahamnya sendiri dia dimiliki oleh masyarakat sekitar 32%. Jadi ini cukup masih umum ya, masih umum di masyarakat beredarnya. Jadi masih oke lah, karena di masyarakat masih terhitung masih sedikit. Maksudnya ya umumnya rata-rata 30%. Nah, untuk fundamentalnya sendiri, di sini kalau kita lihat penjualannya sendiri dia naik 37% dibandingkan kuartal 3-nya. Dibandingkan tahun lalu, ini penjualannya masih mirip-mirip ya. Ya naiknya hanya 1% untuk penjualannya. Sedangkan untuk asetnya sendiri dia 6 triliunan, dia naik 3% dibandingkan kuartal 3 dan naik 7% dibandingkan 2020. Nah, untuk hutangnya sendiri, hutangnya 2,7 triliun. Nah, dia udah berkurang 12% dibandingkan tahun lalu dan dibandingkan yang kuartal 3-nya dia sudah turun 4%. Jadi bagus ya, karena hutangnya semakin turun. Sedangkan ekuitasnya sendiri dia 3,4 triliun, naik 10% dibandingkan kuartal 3-nya. Dan ini dibandingkan tahun lalu dia udah naik 27%. Ya, cukup menjanjikan ya naiknya 27%. Nah, untuk cash flow-nya sendiri dia 800 miliar. Dia naik 100% dibandingkan tahun lalu dan sudah naik 35%. Nah, dibandingkan kuartal 3 sebentar. Nah, cash flow-nya dia di persentasenya. Kita kecilin ya angkanya. Oke. Untuk cash flow net profit-nya sendiri dia sudah naik 51% ya. Untungnya sekarang 647 dan dia naik keuntungannya naik 1000%. Wow, 10 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Gitu. Untuk selanjutnya kita lihat fundamental lainnya. Untuk earning per share-nya dia udah 489. Dia naik 30% dibandingkan kuartal 3. Jadi dia ekspektasinya sudah naik 13% ya dari ekspektasi perkiraan sebelumnya. Jadi lebih bagus daripada perkiraan. Nah, dibandingkan tahun lalu dia naik 10 kali lipat. Ya. Ini cukup kenaikan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat book value-nya di sini
book value. Book value-nya nggak kelihatan ya. Untuk book value-nya nggak kelihatan. Nah, ini ya. Untuk book value-nya sendiri dia di kisaran 2.500. Wow. Tadi harganya masih 2.200-an. 2.500 masih lebih tinggi book value-nya. Kalau untuk pair-nya sendiri, dia pair-nya sudah makin kecil ya ternyata ya dibandingkan kuartal 3-nya. Dengan estimasi kuartal 3 dia pair-nya mengecil, berarti menandakan ini makin bagus, sedangkan dibandingkan tahun kemarin ini pair-nya, jika harganya tahun kemarin juga 2.200, ini pair-nya sudah naik 90. Pair-nya sudah turun 91%. Wow. Berarti yang tadinya mungkin sekitar 50-an sekarang jadi 4 gitu ya. Jadi cukup signifikan perubahannya. Sedangkan untuk PBVR-nya dia 0,8, ini udah kita belinya udah di bawah kekayaannya dia, jadi normalnya itu 1 kekayaannya. Jadi kita masih di diskon 14% ya sekitar. Nah, ini dia PBVR-nya semakin turun ya. Makin turun, udah turun 9%, sedangkan dibandingkan tahun lalu sudah turun 21%. Gitu. Nah, berapa sih harga normal taksirannya? Harga normal taksirannya itu berada di 5.300. Kenapa? Karena kalau kita lihat acuannya, acuan dari segi PBV-nya tadi 0,8, sedangkan pair-nya itu 4, jadi dalam waktu 4 tahun diharapkan kita balik modal, kayak gitu ya, sekitar 4,5 tahun kita balik modal. Jadi seharusnya itu harga itu bisa saham ini bisa dihargai seharga 5.300-an, kayak gitu ya. Jadi masih cukup jauh, masih cukup besar ininya gapnya ya untuk kita mengambil posisi itu cukup baik. Jika kita bisa ngambil berapa persen untuk jangka pendeknya, kita bisa cuan ya mungkin 10% ke atas. Nah, cuma kemarin sudah naik sekitar 5%-an, jadi setidaknya kita ambil 5% ke atas dalam waktu biasanya sih sekitar seminggu ya. Begitu kalau kita lihat lanjutannya. Untuk trennya sendiri dia merangkak naik ya. Ini sudah mulai naik nih. Sudah mulai dari sini ya, dia naik gitu. Dari MACD-nya udah naik. Terus ini untuk Bollinger-nya dia masih di bawah ya. Jadi ada kemungkinan dia masih menanjak lagi ya hari ini. Mungkin masih menanjak lagi. Dan Bollinger-nya juga ini udah mulai melebar lagi, akan melebar posisinya. Terus dia dari 3 hari terakhir dia mulai rame, dan ini juga mulai rame ya untuk 7 hariannya untuk MFI. Jadi ini udah mulai merangkak ke tingkat yang lebih rame lagi kayak gitu. Jadi untuk jangka menengahnya ini cukup bagus bagi yang mau swing. Jangka pendek juga bagus. Jadi untuk scalpingan pun juga masih lumayan menguntungkan ya. Kayak gitu. Karena di sini masih di bawah Bollinger dan dia di atas karena emang laporan keuangan udah keluar kayak gitu. Jadi masih aman. Kayak gitu. Ya, sekian untuk laporan keuangan hari ini. Nantikan laporan keuangan selanjutnya.